Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Martin Paes dipastikan absen pada Piala AFF 2024. PSSI fokus pada regenerasi pemain muda. Pratama Arhan dan peran barunya di Timnas Indonesia. Pemain serba bisa yang tetap diandalkan. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Martin Paes dipastikan absen pada Piala AFF 2024. PSSI fokus pada regenerasi pemain muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes, tidak akan bermain dalam ajang ASEAN Football Championship atau Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Keputusan ini diambil meskipun kompetisi Major League Soccer, MLS, bersama klubnya, FC Dallas, telah berakhir. Paes diketahui memanfaatkan waktu libur untuk beristirahat dan menikmati masa jeda setelah melalui musim kompetisi yang panjang dan melelahkan. Spekulasi kehadiran Martin Paes di Piala AFF. Setelah tampil gemilang membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada jeda internasional bulan November 2024, Martin Paes diketahui memilih untuk berlibur di Bali. Ia menikmati masa liburnya bersama kekasihnya, model asal Belanda Luna Beach. Keberadaannya di Indonesia memicu spekulasi di media sosial bahwa Paes bisa saja kembali dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2024. Namun, Erick Thohir membantah semua spekulasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Paes saat ini membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya setelah menjalani musim kompetisi yang ketat bersama FC Dallas. Enggak dipanggil untuk Piala AFF. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan, ujar Erick Thohir saat diwawancarai di Bali United Training Center, Gianyar, pada Sabtu 23 November. Pentingnya waktu istirahat untuk pemain. Erick Thohir menjelaskan bahwa sebagai manusia, pemain sepak bola tidak dapat terus-menerus bertanding tanpa waktu untuk beristirahat. Menurutnya, istirahat adalah bagian penting dari manajemen kebugaran pemain untuk menghindari cedera dan mempertahankan performa mereka dalam jangka panjang. Kadang-kadang pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot. Setelah 1 tahun atau 9 bulan mereka mau break 1 atau 2 bulan. Itu normal. Jadi, kami nggak memaksakan mereka untuk bertanding. Karena kalau cedera, kita juga yang rugi, tambah Erick. Selain itu, Erick menegaskan bahwa PSSI tidak akan memaksakan pemain yang sedang mengambil waktu istirahat untuk bermain, terutama dalam turnamen yang tidak termasuk dalam kalender FIFA seperti Piala AFF. Risiko cedera yang dialami pemain dalam situasi seperti ini dianggap terlalu besar dan dapat merugikan Timnas Indonesia dalam jangka panjang, termasuk untuk turnamen resmi lainnya. Pemusatan latihan dan pemanggilan skuad Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, telah memanggil 25 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menuju Piala AFF 2024. Yang menarik, sebagian besar pemain yang dipanggil adalah pemain muda dengan usia di bawah 22 tahun, sesuai dengan visi PSSI untuk mempercepat regenerasi skuad Garuda. Pada posisi penjaga gawang, ST hanya memanggil 2 kiper muda dari klub Pegadaian Liga 2, yakni Cahya Supriyadi, FC Bekasi, dan Erlangga Setio, PSPS Pekanbaru. Dengan absennya Martin Paes dan penjaga gawang senior lainnya seperti Nadeo Argawinata, Shin Tae-yong tampaknya memfokuskan perhatian pada pembinaan talenta muda untuk mengisi posisi penting ini di masa depan. Regenerasi sebagai fokus utama. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menekankan pentingnya regenerasi pemain di tubuh Timnas Indonesia. Piala AFF 2024 dianggap sebagai momen penting untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda agar mereka dapat menggantikan peran para pemain senior di masa depan. Kami ingin memanfaatkan Piala AFF ini sebagai ajang pembelajaran dan regenerasi bagi para pemain muda. Ini juga persiapan menuju SEA Games 2025, ungkap Erick. Meski demikian, Erick tetap berharap agar para pemain muda ini dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Piala AFF juga diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi mereka untuk menunjukkan kualitas mereka di pentas internasional. Target ya berikan yang terbaik. Kami mau yang terbaik. Kalau bisa juara kan bagus ya. Tapi intinya, ini jadi kesempatan bagi pemain muda untuk mulai menggantikan peran pemain senior yang sudah di atas 23 tahun. Tambahnya, keterlibatan pemain senior. Meski mayoritas pemain yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun,
Shin Tae-yong tetap melibatkan beberapa nama senior untuk memberikan keseimbangan dalam skuad. Salah satu pemain senior yang masuk dalam daftar adalah Asnawi Mangkualam Bahar. Bek berpengalaman yang dikenal memiliki kontribusi besar dalam membimbing pemain muda. Erik juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin timnas Indonesia sepenuhnya mengandalkan pemain U22 sebagai persiapan untuk SEA Games. Namun, keputusan akhir mengenai komposisi tim tetap berada di tangan pelatih Shin Tae-yong yang memiliki pandangan strategis untuk menghadapi setiap turnamen. Saya ingin memakai pemain U22 agar mempersiapkan diri untuk SEA Games. Tapi kan pelatih punya kemajuan lain, tutup Erik. Kesimpulan, langkah menuju regenerasi dan masa depan. Absennya Martin Paes di Piala AFF 2024 menjadi kabar yang mengecewakan bagi sebagian fans. Namun keputusan ini menunjukkan langkah bijak dari PSSI dalam menjaga kebugaran pemain dan memfokuskan perhatian pada regenerasi. Dengan mayoritas pemain muda dalam skuad, Piala AFF 2024 menjadi batu loncatan penting bagi timnas Indonesia untuk membangun fondasi yang kuat menuju masa depan. Meski menghadapi tantangan besar, PSSI optimis bahwa fokus pada pemain muda ini akan memberikan dampak positif jangka panjang. Apakah timnas Indonesia mampu bersaing di Piala AFF dengan wajah baru mereka? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, inilah langkah awal menuju era baru timnas Indonesia. Garuda Muda siap terbang lebih tinggi. Pratama Arhan dan peran barunya di timnas Indonesia, pemain serba bisa yang tetap diandalkan. Pratama Arhan, salah satu pemain yang menjadi langganan di era kepelatihan Shin Tae-yong, kini memiliki peran baru di timnas Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi pemain inti seperti sebelumnya, Arhan tetap menjadi bagian penting dalam skema permainan Shin Tae-yong, terutama sebagai pemain pengganti yang serba bisa. Keberadaan Arhan di timnas sering menjadi perdebatan, terutama karena menit bermainnya di level klub tergolong minim. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut terus memberikan kepercayaan kepada Arhan, bahkan saat Indonesia memiliki bek kiri naturalisasi berkualitas seperti Kelvin Verdong dan Shain Patinama. Hal ini menunjukkan bahwa Arhan memiliki nilai lebih di mata Shin Tae-yong, bukan hanya sebagai pemain cadangan, tetapi juga sebagai aset strategis dengan kemampuan multiposisi. Relasi antara Shin Tae-yong dan Pratama Arhan telah terjalin sejak lama. Shin Tae-yong pertama kali mengorbitkan Arhan ketika menyiapkan timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar. Sejak itu, Arhan menjadi salah satu pemain muda yang terus dipantau dan diberi kepercayaan oleh sang pelatih. Debut Arhan di level senior timnas Indonesia terjadi pada tahun 2021. Saat itu, Arhan langsung menunjukkan performa impresif sebagai bek kiri dengan kemampuan bertahan yang solid serta daya jelajah tinggi. Selain itu, ia memiliki kelebihan yang jarang dimiliki pemain lain, yakni kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang sering berujung peluang atau gol. Pada masanya, Arhan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Bahkan, ketika menit bermainnya di klub tergolong minim, Shin tetap mempercayai Arhan untuk tampil dalam ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir Arhan di timnas Indonesia. Dalam turnamen tersebut, Arhan tampil sebagai pemain inti di 3 pertandingan fase grup, menunjukkan kepercayaan besar dari Shin Tae-yong meski menit bermainnya di klub saat itu tidak signifikan. Namun, setelah Piala Asia, peran Arhan mulai bergeser. Dari yang sebelumnya selalu menjadi pemain inti, ia kini lebih sering duduk di bangku cadangan dan tampil sebagai pemain pengganti. Dalam 10 laga terakhir timnas Indonesia, Arhan hanya 1 kali absen, yaitu saat melawan Vietnam pada Maret 2024 akibat sakit. Dalam 7 dari 9 laga lainnya, ia dimainkan sebagai pemain pengganti. Meski perannya berubah, kehadiran Arhan tetap vital dalam skema Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini kerap memanfaatkan Arhan untuk menutup celah taktis dalam pertandingan, terutama ketika tim membutuhkan kecepatan, fleksibilitas posisi, atau ancaman dari situasi bola mati. Salah satu perubahan signifikan dalam peran Pratama Arhan di timnas Indonesia adalah fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi. Pada beberapa laga terakhir, Arhan menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang bek kiri, tetapi juga mampu berkontribusi di posisi lain. Bek kanan melawan Cina. Saat timnas Indonesia berhadapan dengan Cina, Arhan dipasang sebagai bek kanan. Meskipun posisi tersebut bukan tempat alaminya, Arhan mampu tampil cukup baik dengan kemampuan bertahan dan daya jelajahnya. Ia menunjukkan bahwa dirinya bisa beradaptasi dengan cepat, terutama dalam situasi-situasi darurat. Gelandang melawan Arab Saudi. Dalam laga melawan Arab Saudi,
Shin Tae-yong mencoba menempatkan Arhan di posisi gelandang. Keputusan ini terbilang berani, mengingat Arhan jarang bermain di lini tengah sebelumnya. Namun, hasilnya cukup memuaskan. Arhan mampu memberikan kontribusi signifikan, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Keputusan Shin Tae-yong untuk mencoba Arhan di berbagai posisi menunjukkan potensi tersembunyi dari pemain yang satu ini. Selain lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalannya, kemampuan untuk bermain di berbagai posisi menjadikan Arhan pemain yang sangat berharga di dalam skuad. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.